Disinilah dia meminumnya, diawali dengan ucapan Bismillah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Ini perlu sekali diperhatikan ya, pahami baik-baik teman-teman ya, para konten kreator, para selebgram, para tiktokers, para youtuber dan lain-lainnya. Anda yang bikin konten-konten, pahami baik-baik bahwa menggabungkan hal-hal suci di dalam sebuah agama dengan keburukan itu adalah penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja selesai, ada seorang wanita yang memakan babi sambil mengucapkan bismillah, berakhir di penjara teman-teman ya, bahkan sampai nangis-nangis di persidangan. Kini muncul lagi ada seorang wanita minum khamar atau minum minuman keras sambil mengucap bismillah. Ini perlu sekali diperhatikan ya, pahami baik-baik teman-teman ya, para konten kreator, para selebgram, para tiktokers, para youtuber dan lain-lainnya. Anda yang bikin konten-konten, pahami baik-baik bahwa menggabungkan hal-hal suci di dalam sebuah agama dengan keburukan itu adalah penistaan agama. Menggabungkan hal-hal sakral yang ada di dalam agama Islam dengan keburukan itu adalah penistaan agama. Pahami itu baik-baik, karena banyak sekali konten kreator yang nggak paham, seenaknya bikin candaan bawa-bawa agama, akhirnya berujung jadi penistaan agama. Yang baru-baru ini itu Ocklinvia teman-teman ya. Dia bikin konten makan es krim. Es krimnya udah bentuk seperti kelaminnya pria, terus dia makannya seolah-olah seperti menjilat kelaminnya pria gitu ya. Saya agak berat ngomonginnya, tapi itu yang dilakukan oleh Ocklinvia. Di sisi lain, dia menggunakan hijab. Karena itulah dia dianggap menistakan agama Islam. Karena hijab yang dia pakai itu adalah simbol keagamaan Islam. Kalau mau pakai hijab, ya sesuaikan juga dong dengan perilakumu. Kalau misalnya nggak sengaja berbuat salah, ya namanya nggak sengaja. Tapi kalau Ocklinvia ini kan memang sengaja dia bikin konten seperti itu. Bisa jadi dengan hijab yang dia pakai, dia berharap banyak pria-pria muslim yang tertarik dengan konten-kontennya, sehingga pria muslim menonton keburukan-keburukan yang dia pertontonkan. Ocklinvia ini udah kita bahas kemarin teman-teman ya. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya atau video 2 hari yang lalu kali ya, atau sehari yang lalu. Linknya saya letakkan di deskripsi kalau teman-teman mau lihat. Kabarnya Ocklinvia ini juga katanya sudah sudah resmi akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Kabarnya sih seperti itu. Semoga cepat diproses ya, setidaknya ada efek jerah lah ya, biar nggak semakin banyak konten-konten semacam ini. Nah, kali ini kita akan membahas wanita yang ada di video ini. Wanita inilah yang minum minuman amer, kata dia sih begitu, amer, anggur merah sambil mengucap bismillah. Astagfirullah, mbak apa yang ada di pikiranmu, mbak? Coba kita putarkan videonya. Guys, jujur ini pertama kalinya banget aku minum amer. Astagfirullahaladzim, kebanyakan. Bismillah. Oh, ucap bismillah. Enak. Oh, dibuat jedak-jeduk ya. Dia bilang di sini. Ini pertama kalinya banget aku minum amer. Jadi dia bilang di sini ini pertama kalinya dia minum amer. Guys, jujur ini pertama kalinya banget aku minum amer. Astagfirullahaladzim, kebanyakan. Ya, disinilah dia meminumnya, diawali dengan ucapan bismillah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Ya, kelihatan sih dari cara minumnya kayak masih pemula, sesuai yang dia bilang tadi, katanya baru pertama kali. Tapi kenapa dia ngucap bismillah ya? Enak. Astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu ya apakah benar yang diminum mbak-mbak itu adalah miras, minuman keras teman-teman, yang bisa memabukkan. Karena di sini pun juga tidak diperlihatkan oleh mbak-mbaknya botolnya, logonya juga nggak kelihatan ya. Ini beneran miras apa bukan? Yang jelas dia mengaku bahwa ini adalah amer, anggur merah ya, salah satu dari minuman keras. Nah, di sini juga kita bisa lihat di belakangnya, backgroundnya memang minuman-minuman semua, entah lagi berada di mana mbak-mbak ini ya. Tentu ini sangat kuat sekali indikasinya dugaan penistaan agama, karena menggabungkan sesuatu yang suci di dalam agama Islam dengan perkara keburukan dijadikan satu gitu ya, bahkan dikontenin, dipertontonkan. Jelas kuat sekali itu bisa menjadi penodaan agama. Sebagai muslim ini penting sekali untuk diketahui.
miras itu atau khamar itu adalah minuman yang sangat buruk sekali. Saking buruknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebut bahwa miras itu adalah ummul khaba'ith, sumbernya keburukan atau induknya keburukan. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa miras adalah sumber ataupun induknya keburukan? Coba lihat, orang-orang yang mabuk bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat fatal dan sangat aneh sekalipun. Berawal dari mabuk, seorang ayah memperkosa anaknya sendiri, loh, ya Allah. Itu karena apa? Karena mabuk. Ada orang yang karena mabuk menabrak orang lain, ada yang karena mabuk menembak temannya sendiri, membunuh temannya sendiri. Banyak sekali yang ditimbulkan dari penyebab minum-minuman keras ini. Tapi kemudian syaitan ini memang licik sekali. Dia bisa memutarbalikkan fakta, seolah-olah miras ini adalah minuman yang baik, seolah-olah miras ini adalah minuman solusi. Jadi ketika orang punya masalah, galau, solusinya minum miras. Itu adalah godaan syaitan. Kita bisa juga lihat di zaman sekarang, remaja-remaja menganggap bahwa kalau minum miras itu, kalau minum khamar itu katanya keren. Terlihat, wow, saya gagah, wow, saya gaul, saya keren karena minum miras. Padahal sebenarnya berdasarkan agama kita bahwa itu adalah minuman yang sangat buruk sekali. Itu adalah induknya keburukan. Bahkan dari sisi medis pun juga jelas bahwa mabuk-mabukan itu adalah hal yang buruk untuk kesehatan. Di sini kita tentu bukan untuk menghujat mereka ya, menghujat orang-orang yang ada di video yang tadi kita reaksi. Justru kita mendoakan semoga mereka kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Saling mengingatkanlah sesama muslim bahwa Rasulullah sudah memperingatkan kita semua bahwa khamar, minuman keras, itu adalah induknya keburukan, sumbernya segala keburukan. Khamar dan miras itu disebut dengan ummul khaba'ith, yaitu induk segala keburukan. Mengapa? Karena ketika mabuk dia bisa melakukan berbagai maksiat dan dosa. Dikisahkan oleh Uthman bin Affan bahwa ada ahli ibadah dipaksa berzina atau minum khamar atau membunuh bayi. Akhirnya dia memilih minum khamr. Namun ketika mabuk, dia pun akhirnya berzina dan ikut membunuh bayi. Banyak cerita seperti ini. Seorang ayah pulang mabuk ke rumah memukul istri dan anak, bahkan membunuh dan meneror. Seorang mabuk pegang pistol menembak beberapa orang di bar. Sedang mabuk menabrak beberapa orang hingga tewas. Beberapa negara sedang berusaha mengedukasi warga agar tidak mabuk dan mereka kesulitan. Untungnya kita agama Islam mengatur hal ini dan melarang semua terkait dengan miras. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.